Halo semuanya, selamat datang kembali. Nah, di sesi bedah materi kali ini, kita bakal bongkar tuntas sebuah mimpi buruk logistik yang, jujur aja, sering banget menghantui para peneliti dan kalian yang suka ngulik data. Kita bakal ubah sesuatu yang kelihatannya mustahil banget, jadi masuk akal dan terstruktur. Hari ini, kita bahas panduan strategis yang mutlak buat riset skala besar, yaitu sebuah teknik yang namanya multi-stage sampling. Coba deh kalian bayangin sebentar, gimana caranya kalian bikin survei untuk satu negara penuh tanpa bikin kantong jebol alias bangkrut? Ini tuh masalah klasik banget kan? Populasi kalian masif, ada jutaan orang tersebar di mana-mana, beda pulau, beda provinsi. Tapi realitanya, anggaran kalian ngepas dan waktunya sempit banget. Jelas nggak mungkin kan ngetok pintu rumah orang satu-satu, terus solusinya gimana dong? Biar kebayang, alur bahasan kita kali ini gampang banget. Pertama, kita lihat masalah survei skala besar. Terus, konsep inti multistage sampling. Ketiga, simulasi praktisnya dalam 3 tahap. Keempat, keuntungan utamanya. Dan yang terakhir, kapan waktu terbaik buat pakai teknik ini. Yuk, langsung aja. Oke, kita masuk ke poin pertama, masalah survei skala besar. Lanjut ke poin kedua, konsep inti multistage sampling. Jadi, apa sih sebenarnya multi-stage sampling itu? Intinya, ini adalah metode pengambilan sampel probabilitas yang dilakuin dalam 2 tahap atau lebih. Kuncinya ada di sini nih, daripada kita nekat nyaris sampel acak dari seluruh populasi secara bersamaan, yang mana yang nggak mungkin juga kan, metode ini tuh bergerak pelan-pelan, mulai dari kelompok yang paling besar, terus menyusut, turun ke unit yang lebih kecil, sampai akhirnya ketemu target individu kita. Jadi ini bukan asal tebar jaring dan berharap yang terbaik ya. Ini benar-benar proses penyaringan bertahap yang super strategis. Biar lebih gampang bayanginnya, coba deh pakai metafora diagram pohon. Atau lebih seru lagi, bayangin kalian lagi ngendaliin kamera satelit di luar angkasa. Di tahap pertama, satelitnya nyorot seluruh negara, lalu ngunci beberapa wilayah besar. Terus kita zoom in ke tahap kedua. Nah, kameranya sekarang fokus ke kota atau bangunan tertentu. Dan terakhir, kita zoom in lagi ke tahap ketiga. Dan boom! Kameranya langsung nyorot tajam ke satu meja spesifik tempat subjek riset kita duduk. Asik kan? Kita benar-benar bergerak menyempit secara sistematis. Nah, sekarang masuk ke poin ketiga, simulasi praktis 3 tahap. Biar makin jelas, mari kita bedah gimana teori ini pas diterapin. Di tahap pertama, teorinya kan milih unit besar secara acak. Praktiknya gimana? Katakanlah ada satu negara dengan 10 distrik. Kita nggak perlu survei ke 10-nya. Kita cukup pilih 3 distrik aja secara acak. Beres. Terus masuk tahap kedua, milih subunit acak. Dari 3 distrik tadi, kita nggak usah datengin semua sekolahnya. Kita undi aja, ambil 2 sekolah per distrik. Simple kan? Dan terakhir tahap ketiga, pemilihan elemen akhir. Di sekolah-sekolah yang udah kepilih tadi, kita nggak usah wawancara ribuan muridnya. Cukup tarik 20 siswa acak dari tiap sekolah. Pas di akhir tinggal gabungin deh semua siswa yang terpilih itu. Cerdas banget kan? Kita benar-benar ngezoom dari distrik turun ke sekolah sampai akhirnya mendarat di siswa yang kita tuju. Nah, coba ingat lagi angka 10 tadi. Itu kan total distrik yang ada di awal kasus ya. Tapi poin krusialnya di sini adalah kita tuh cuma perlu turun langsung ke 3 distrik doang. Bayangin seberapa besar biaya dan tenaga kerja awal yang berhasil kalian potong. Wah, ini sih bener-bener jalan pintas tingkat dewa buat para peneliti. Oke, lanjut ke bagian keempat, keuntungan utama. Jadi, ada 4 alasan utama kenapa metode ini sering jadi andalan. Pertama, udah pasti ini super hemat biaya dan praktis. Kedua, ini neken banget yang namanya waktu dan mobilitas fisik. Tim kalian nggak usah capek-capek terbang ke ujung negeri. Tapi, yang paling brilian tuh ada di poin ketiga. Biasanya, di riset besar, kita sering mentok karena nggak punya daftar nama warga senegara yang lengkap. Di metode lain, ini sih udah jalan buntu. Tapi kalau pakai multistage sampling, kalian nggak butuh kerangka sampel atau daftar lengkap itu dari awal. Daftar nama baru dibikin pas kalian udah di unit terkecil, misal absensi sekolah di tahap ketiga tadi. Dan yang keempat, biarpun jalurnya dipangkas abis-abisan, karena kita selalu pakai sistem acak di tiap tahapnya, akurasi ilmiah dan keterwakilan populasi tetap terjaga ketat loh. Masuk ke poin kelima kita hari ini, kapan waktu terbaik menggunakannya? Nah, pertanyaannya, kapan kita harus ngeluarin jurus ini? Ingat baik-baik ya, kalau target populasi kalian itu masif banget, tersebar luas di mana-mana, dan ini yang penting, kalian nggak punya daftar awal yang sempurna karena biayanya mahal atau susah dicari, disitulah multi-stage sampling jadi senjata andalan kalian. Skenario kayak gini nih yang bikin metode ini kelihatan paling bersinar. Ada satu kutipan rangkuman dari sumber materi kita yang ngena banget. Bunyinya gini, populasi besar, multi-tahap, pengambilan sampel yang lebih cerdas. Padat banget kan? Ini benar-benar nyangkut di kepala.
Pokoknya kalau masalahnya gede, kita pecah aja jadi tahapan yang lebih masuk akal. Intinya sih, kita harus kerja lebih cerdas, bukan sekedar kerja keras. Nah, sekarang kita sampai di akhir sesi. Setelah ngelihat betapa logis dan efisiennya metode ini, pertanyaannya buat kalian adalah gimana nih cara kalian nerapin jalan pintas multitahap ini buat ngadepin tantangan data masif kalian selanjutnya? Coba dibayangin proyek kalian sendiri pakai lensa tahapan-tahapan ini. Saya harap sesi bedah materi kali ini bisa ngasih kalian perspektif baru buat naklukin data berskala besar ya. Makasih banget udah ikutan Nimbrung hari ini, dan sampai jumpa di bedah materi seru berikutnya.